Saya sangat bergembira Pak malam ini bahwa Pak Franky bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama kembali mempromosikan ekonomi Indonesia. Dari kalangan pengusaha ya juga hadir di sini. Jadi saya rasa malam ini juga akan bertambah dinamikanya dengan kehadiran pihak swasta dari Indonesia, dan wartawan-wartawan hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama kembali mempromosikan ekonomi Indonesia. Nah, kenapa kok kelihatannya pemerintah Jokowi ini getol banget sih untuk menarik investasi dari luar, investasi asing, sampai banyak suara-suara yang agak miring di sana. Kebanyakan investasi dari asing, apa kita tidak takut untuk diserbu oleh investor asing? Silakan Pak. Untuk membangun Indonesia, terus terang tidak cukup dengan menggunakan dana dalam negeri. Untuk infrastruktur saja, saya kira ini juga setelah lama sejak pemerintah sebelumnya, bahwa lebih dari 5.000 triliun kalau kita mau membangun infrastruktur kita. Hanya 7% pengusaha Australia yang tahu tentang Indonesia. Jadi sangat miris dibandingkan begitu banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah di Australia. Jadi tadi kami lakukan marketing investasi, jadi kami tujuannya lebih bagaimana memperkenalkan potensi Indonesia, tetapi juga di sisi lain kita rubah bentuk pendekatannya. Indonesia itu potensi besar, tapi persepsi terhadap Indonesia itu beragam-ragam. Ada 3 hal yang waktu itu disepakati adalah: pertama adalah bagaimana kita memperbaiki perizinan. Yang kedua, bagaimana kita memfasilitasi investasi. Bahasanya adalah development. Yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan iklim investasi. Tapi di sisi lain kita juga meningkatkan investasi itu sendiri. Dalam tidak lebih dari 1 bulan, saya rubah semua izin BKPM dengan sistem online. 2014 izin itu ada 250 izin yang dikeluarkan oleh BKPM setiap bulan. Setelah ada BPSP 2015 itu 1.400 izin yang dikeluarkan. Tahun ini per bulan sudah 2.300. Jadi menurut saya sangat produktif. Bisa nggak rencana penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan dalam 3 jam? Kok bisa prosesnya? Tapi kalau tanya ke dalam Pak, nggak bisa. Sekarang orang dari luar bisa menguasai bidang ini, bisa investasi bidang itu, menguasai bidang ini, intinya. Berbagai hal itu Pak. Jadi seolah-olah kerannya itu sedemikian dibuka banget sampai nantinya apa-apa itu punya orang asing. Nah, kira-kira rambu-rambunya apa nih Pak, supaya benar-benar kalau kita investasi, ada investasi dari luar yang sudah dimudahkan dan segala macam, dia bisa tentunya ada keuntungan ekonomis, keuntungan finansial yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ya, kalau rambu-rambu Pak, saya kira kita ada Perpres 39/2014 mengenai daftar negatif investasi, ya. Saya kira itu sudah cukup baik, ya, dan kita tahun ini juga sedang melakukan revisi. Tujuannya sama, kita untuk juga melindungi UKM, mendorong industrialisasi, mendorong industri, tapi di sisi lain kita juga
membuka untuk PMA. Apakah AMDAL itu bisa apa ya? Diekspreskan, yes, diekspreskan sedemikian rupa sehingga masalah kemudian, karena tentunya AMDAL tidak bisa diekspreskan secara fisik, harus dilakukan dengan tuntas. Yang saya ingin tahu juga prasarana hukumnya, apakah ada mekanisme hukumnya juga dalam pengurusan AMDAL? Terima kasih. Itu justru izin AMDAL yang secara jumlah waktunya itu tidak diganggu gugat. Gitu. Kalau tidak salah ada yang 3 bulan, ya, ada yang lebih, tidak diganggu gugat. Lebih concern kepada yang tadi, yang lain-lain yang administratif sifatnya, harusnya itu bisa dipercepat. Terima kasih. Oke,